Ledakan di depan kantor kami. Din Samsudin minta polisi tangkap aktor intelektual. Insiden ledakan terjadi di depan kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jalan Dr. Kusumatmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Saya nggak tahu, di belakang cuma dengar doang. Oh, dengar suara ledakan, Om? Iya. Oh, itu ledakannya sekali apa gimana? Cuma sekali aja. Oh, gitu. Pas besar atau gimana? Ya, itu udah kirain kayak apa? Gas meledak. Oh, gas meledak. Terus keluar ke rumah udah rame apa gimana? Ya, nggak terlalu ramai sih, kayak pengetasan. Ya, malam ini kita telah melaksanakan olah TKP, di mana kita melibatkan dari pasukan Gegana dan Puslapor. Untuk hasil olah TKP tetap kita akan menunggu dari laboratorium, besok dari forensik mungkin besok akan keluar. Untuk saat ini sudah kita nyatakan bersih. Kembali lagi saya tekankan, ledakan ini dampaknya kecil. Ledakan di depan kantor kami. Din Samsudin minta polisi tangkap aktor intelektual. Insiden ledakan terjadi di depan kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jalan Dr. Kusumatmaja, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Desember 2020. Insiden ini sempat mengagetkan meski tidak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Presidium KAMI Din Samsudin mengatakan, ledakan kecil tersebut bagi penghuni kantor kami dan perumahan sekitar menjadi gangguan dan ancaman. Karena itu Din Samsudin berharap agar pihak kepolisian mampu melakukan investigasi intensif dan menyusut tuntas insiden di depan kantor kami itu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, pihaknya tidak merasa takut atas upaya teror terhadap kami. Sebelumnya polisi memeriksa informasi ledakan di Jalan Dr. Kusumatmaja, Menteng, Jakarta Pusat dekat markas kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hal itu diungkapkan Kapolsek Metro Menteng Kompol Iver Manosoh saat dikonfirmasi pada Rabu 23 Desember 2020. Menurut Iver, pihaknya telah mengecek ke lokasi. Hasilnya tidak didapati papan nama yang menunjukkan kalau itu merupakan kantor kami. Berdasarkan informasi yang dihimpun, telah terjadi ledakan di kantor kami di Jalan Dr. Kusumatmaja nomor 76 Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian pelemparan diduga bahan peledakan itu terjadi pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 Desember 2020. Putri, salah satu anggota staf kami yang sedang berbincang dengan rekan kerjanya, melihat dua pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Kedua pria itu mondar-mandir di depan kantor. Pria yang satu berada di kantor dekat pagar hitam dan satu pria lagi terlihat memakai jaket hijau. Pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, kedua pria itu melempar bahan peledak ke kantor tersebut. Tetapi karena terhalang oleh angin dan pintu pagar besi, bahan peledak itu menyasar di pojok pagar. Disebut-sebut tidak ada korban jiwa serta kerusakan bahan material akibat insiden itu. Sebelumnya, sekelompok masyarakat mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta Selatan, dan mereka mendeklarasikan 10 jati diri yang dibacakan oleh Ahmad Yani yang didapuk sebagai Ketua Komite KAMI pada 18 Agustus 2020. Ke-10 jati diri kami tersebut adalah: yang pertama, kami adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kami berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Ketiga, kami berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. Keempat, kami sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan aliansi politik mengunjung tinggi kemajemukan kerukunan dan kebersamaan. Pandangan dan sikap kami adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. Kelima, kami mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jaringan penduduk kami di pusat, daerah, dan luar negeri. Keenam,
kami sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisasi, kami berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. Ketujuh, kami baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringan berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta keadilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Kami membagi struktur organisasi kepada Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan, prinsip, dan strategis, dan dipimpin oleh presidium yang bekerja secara efektif, kolegial, melampirkan gerakan sesuai jati diri. B. Komite eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium, berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja atau aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja atau aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Kami sebagai gerakan yang terorganisasi menerapkan disiplin ketat dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Berikut ini 8 tuntutan kami. Yang pertama, mendesak penyelenggara negara khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan tindak penyimpangan dan jiwa semangat nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekri Presiden 5 Juli 1959. Kedua, menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang berdampak secara ekonomi. Ketiga, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru atau dosen, tenaga kerja, bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada pembela kepentingan pengusaha besar dan asing. Keempat, menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktek penunggukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang carut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. Kelima, menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, serta sistem dan praktek oligarki, keplorasi, politik dinasti dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk itu memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya dan separatisme, serta menghentikan stigmatis kelompok keagamaan dengan isu toleransi, radikalisme, ekstremisme, serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bertukar lutut kepada negara tertentu. Ketujuh, menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk menuturkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. 8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia.